Di sebuah kafe terlihat 4 orang pemuda, Mike, Bobby, Stevie, dan Carol, sedang merencanakan pembulian kepada seseorang di malam Halloween. Namun Carol merasa yang mereka rencanakan tidak pantas dilakukan untuk seusia mereka. Carol pun pergi ke mobil. Mike dan yang lainnya tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka pergi ke tempat sewa barang untuk Halloween yang dijaga oleh pria kacamata bernama Gus. Gus yang tahu rencana mereka tidak mau memberikan barangnya jika dia tidak ikut, dan Mike memutuskan membawa Gus, namun dia tidak akan membayar uang sewanya. Gus pun setuju. Jam 7 malam nanti mereka akan kembali. Di rumahnya, seorang pria bernama Jacob sedang menonton TV sambil makan permen jagung. Setelah selesai, Jacob pun pergi dari rumah dengan mengayuh sepedanya. Saat Jacob sampai di lokasi yang dia tuju, yaitu karnaval yang diketuai oleh Dr. Deed, Jacob pun bekerja padanya. Deed mengatakan Jacob terlambat. Deed mengingatkan jika Jacob ingin terus dipekerjakan, dia harus lebih fokus. Jacob yang tidak bisa berbicara hanya diam. Deed memanggil Jacob, mengatakan takkan menempatkan Jacob pada situasi yang dia sendiri tidak ingin di situasi itu. Jacob adalah bagian dari mereka. Sekarang Jacob yang mengangguk disuruh pergi, bersiap untuk pertunjukan oleh Deed. Acara akan dimulai. Dr. Deed naik ke panggung sebagai pembawa acara. Deed perkenalkan diri dan sambut penonton. Deed bertanya pada penonton sebelum pertunjukannya dimulai, apa mereka siap untuk berteriak? Pindah ke belakang panggung. Jacob yang keluar dari pintu sudah disambut oleh Mike dan rekan-rekannya. Sedang Carol melihat dari kejauhan. Carol melihat Stevie yang coba dekati Jacob didorong olehnya. Melihat itu, Mike mengancam Jacob dengan mengatakan mereka hanya ingin bersenang-senang. Namun jika Jacob ingin jadi jagoan, maka dalam sekejap rencana mereka bisa berubah. Mike membelakangi Jacob. Jacob pun mendorongnya, dan akhirnya mereka menghajar Jacob. Diakhiri dengan tendangan maut oleh Mike. Dr. Deed yang menemukan Jacob sudah tidak sadarkan diri membawanya masuk, dan para pemuda yang telah melakukan itu terlihat panik. Deed membacakan sesuatu di hadapan Jacob yang tak sadarkan diri. Lalu Deed membongkar box kayu, mengambil kitab dan sebuah topeng di dalamnya. Deed dengan cahaya lilin membacakan kitab itu di depan Jacob. Saat sudah selesai, dia kembali duduk dan melihat sesuatu dengan wajah terkejut. Esok harinya, Carol sudah di kantor polisi. Di sana Carol bertemu dengan Mercy dan Sheriff Sam. Carol menceritakan kejadian kawannya yang memukul Jacob. Dia takut Jacob wafat karenanya. Namun Sheriff mengatakan belum menerima laporan apapun. Jikapun ada pembunuhan, dialah orang pertama yang akan tahu.
Sheriff pun akan mengajak anaknya bicara, yaitu Mike. Dan Carol meminta kedatangannya ke sana dirahasiakan. Lalu Carol pun pergi. Sheriff pergi ke lokasi kejadian. Di sana Sheriff bertemu dengan Dit. Sheriff bertanya mengenai insiden di sana tadi malam. Dit bertanya apa tentang pegawainya yang dihajar. Sheriff pun terkejut mendengar Jacob bekerja di karnaval Dit. Dit menjelaskan Jacob dihajar habis-habisan. Namun Jacob baik-baik saja. Mendengar itu, Sheriff pun pamit pergi. Sheriff pergi menuju rumah Jacob. Saat sampai di sana, tak ada siapa-siapa di rumah itu. Sheriff pun pergi dari sana. Gus yang telah selesai bergenjot keluar dari toilet. Gus melihat labu Halloween di wastafel. Saat sedang mengunyah permen jagung, seseorang menghampirinya. Gus disandarkan ke dinding, lalu dihabisinya. Beberapa saat kemudian, Sheriff ada di sana dan juga menemukan permen jagung. Lalu Sheriff meminta Conrad untuk kembali ke kantor membuat laporan. Carol dan Stevie yang mengetahui kejadian itu pun pergi menemui Sheriff. Sheriff meminta cerita yang lebih detail dari mereka tentang kejadian semalam. Setelah itu, Sheriff meminta mereka untuk tetap tenang karena ini semua tak ada kaitannya. Mereka pun diantar keluar. Sheriff meminta Conrad untuk patroli. Dia dan Fox akan kembali ke karnaval. Di tempat lain, Bobby yang sendirian di rumah melihat labu Halloween. Saat dia akan mendekatinya, seseorang mendorongnya ke dinding, menarik sumsumnya keluar. Dia pun wafat. Di tempat karnaval, Sheriff yang sedang mencurigai Dit, tiba-tiba Conrad menghampirinya, memberi kabar ada insiden kedua. Sheriff melihat Dit. Dit mengatakan alibinya sangat kuat kali ini. Sheriff pun pergi dari sana menuju TKP. Sampai di rumah Bobby, Fox mengatakan itu persis sama dengan sebelumnya. Sheriff pun meminta Fox pergi memanggil Conrad. Sheriff bertanya, bagaimana Conrad bisa tahu? Conrad mengatakan tetangga dan anjingnya jalan di luar, mendengar ada suara teriakan, namun mereka tak tahu apa-apa. Sheriff pun meminta insiden ini dirahasiakan dari siapapun dan menyuruh kembali ke kantor. Sesampai di kantor, Sheriff memberitahu ada insiden kedua pada Mercy, lalu meminta Mercy menghubungi media lokal untuk mengumumkan setelah hari gelap, warga tak boleh masih di luar. Jika ada yang tertangkap, akan dimasukkan ke penjara. Lalu Sheriff menugaskan Conrad untuk berjaga di perbatasan. Fox dan Mercy tetap di kantor. Sheriff pun pulang ke rumahnya. Sheriff mengingatkan Mike dan meminta untuk mengunci semua pintu. Lalu Sheriff kembali pergi. Sheriff bersama Fox pergi menuju rumah Jacob. Tetap seperti tak ada kehidupan. Sheriff pun mendobrak pintunya. Di dalam rumah itu, mereka menemukan sesuatu di bawah ranjang. Itu adalah mayat ibu Jacob. Di bioskop yang kosong,
Carol sedang berduaan dengan Stevie di sana. Carol pergi ke belakang sebentar. Saat dia kembali, Carol melihat labu Halloween. Saat Stevie berjalan di hadapannya, namun sudah dengan banyak luka dan terjatuh. Carol yang sedang menangis didatangi seseorang. Carol mencoba lari, namun berhasil ditangkap. Lidahnya pun ditarik keluar. Setelah wafat, Jacob pun membawanya ke dekat Stevie. Saat akan pergi, Jacob pun pingsan. Terlihat Jacob yang pingsan pun sudah bersama Dit, dan Sheriff bersama Fox yang sedang bingung dan ketakutan sedang patroli. Mereka berhenti di bioskop karena melihat mobil Stevie di sana. Saat mereka cek ke dalam, tidak sengaja Sheriff menginjak sesuatu. Ya, itu adalah lidah Carol. Lalu Sheriff dan Fox menemukan dua mayat. Sudah panik, Sheriff pun menelpon Mike untuk memberitahu semua yang terjadi. Setelah menutup telepon, Sheriff segera mengantar Fox kembali ke kantor. Mike yang songong sedang panik pergi menuju karnaval. Anggota Dit memberitahu mereka kedatangan tamu. Dit memberitahu Jacob belum siap, menyuruh yang lain untuk menghibur tamu terlebih dahulu, sedangkan Dit ingin pergi sebentar. Mike yang teriak-teriak di luar. Tiba-tiba seseorang datang di belakangnya, lalu melumpuhkannya. Saat sadar, Mike sudah dalam kondisi terikat, duduk di kursi. Diperlihatkan sebuah pertunjukan. Sheriff kembali ke rumah, mengajak Mike untuk pergi. Namun saat menghidupkan lampu, Dit sudah duduk di kursi. Sheriff langsung menodongkan senjata. Sialnya, seseorang melumpuhkannya dari belakang. Mike yang kembali dilepaskan terlihat kebingungan mendengar suara Dr. Dit di speaker, lalu melihat mobil Sheriff datang. Mike pun sedikit lega saat ada yang turun. Ternyata Dit dengan potongan kepala. Mike yang melihatnya pun mewek. Lagi asik mewek, Jacob menghampirinya, memisahkan tangan dari badan. Mike pun terjatuh. Dit menghampiri mereka. Lalu Jacob mencabut satu persatu gigi Mike. As time goes on,